Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, saya ingin menyapa saudara-saudara saya jamaah pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, jamaah pengajian kitab Fathul Mu'in, jamaah pengajian kitab Riyadul Badi'ah, dan jamaah pengajian yang lain di seputaran Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Lampung Selatan, juga rekan-rekan sekalian para penyuluh agama Islam se-Kabupaten Lampung Selatan dan penyuluh agama Islam di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, sampai kepada para penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, tetaplah semangat. Kita lanjutkan perjuangan kita dalam membina dan membimbing umat agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah keberkahan di dalam umur kita. Selanjutnya, kepada saudara-saudara saya yang ada di kampung halaman di Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang saya hormati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah keimanan kita semuanya hari demi hari, sehingga akhlak dan perilaku kita semakin hari semakin baik dan Allah memberi keberkahan di dalam umur kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada topik yang penting untuk sama-sama kita renungi sebagai orang yang tentu saja mengharapkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan tentu saja sebagai orang yang menginginkan kehidupannya itu menjadi lebih berarti, dan agar kita semuanya tidak menyesal di kemudian hari. Pada saat usia kita sudah lanjut, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal dan termasuk orang yang menyia-nyiakan umur. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pernah bahkan sering mendengar apa yang sering kita kenal dengan nama dakwah. Dakwah adalah ajakan untuk melakukan kebaikan, sehingga seseorang yang berdakwah adalah siapapun di antara manusia yang mengajak orang lain ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalannya Allah? Yang pertama, tentu saja jalannya Allah itu adalah agama Islam. Mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam, itu namanya dakwah. Selain daripada itu, dakwah itu juga mengajak orang lain yang sudah beragama Islam untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab di antara manusia itu, meskipun agamanya sama, yakni telah menjadi orang muslim, tapi tidak memiliki semangat yang sama dan juga tidak memiliki pengetahuan yang sama. Pengetahuan agama dari masing-masing orang itu tentu saja berbeda, sehingga orang yang memiliki pengetahuan yang lebih memberikan pengetahuannya kepada orang lain, mengajarkan ilmu agamanya kepada orang lain, itu masuk dalam kategori dakwah. Maka kita sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang sedikit ilmu dan sangat butuh terhadap ilmu, ketika kita
mengajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu, maka itu juga bagian daripada dakwah, sehingga kita sudah tergolong kepada orang yang berdakwah di jalan Allah. Atau menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, menganjurkan orang lain untuk memperbanyak sedekah, menganjurkan atau mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengajak orang lain untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah lainnya. Itu semua adalah ajakan. Nah hadirin, dahsyatnya ajakan ini adalah Allah memberikan bayaran dengan bayaran yang menakjubkan. Ketika orang tersebut melakukan amalan kebaikan yang kita ajak tadi, maka kita secara otomatis mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang tersebut beramal. Kenapa? Karena orang tersebut beramal, sebabnya adalah karena ajakan dan arahan dari kita. Jadi ketika kita duduk-duduk saja di rumah, tetapi kita sempat mengajak orang untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan tersebut dilakukan oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukan amal tersebut, tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut sedikit pun. Dari mana kita mengetahui gambaran yang seperti ini? Dari mana kita mengetahui ada balasan besar seperti itu bagi orang yang berdakwah? Tentu saja kita mengetahuinya daripada baginda Nabi SAW melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menghimpun hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang menjadi salah satu kitab favorit dan menjadi kitab yang sangat saya kagumi dan sangat saya cintai. Bahkan mengulang-ulang kitab ini adalah sesuatu yang sangat nikmat, karena kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan kebaikan daripada kitab ini. Nah, ini menandakan bagaimana keberkahan daripada penulis kitab ini, bagaimana keikhlasan daripada Imam Nawawi ketika beliau menghabiskan umurnya di dalam menulis kitab-kitab. Nah, kita buka pada permulaan kitab Al-Azkar ini, beliau Imam Nawawi menuliskan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qad rawayna fi sahih Muslimin. Dan sungguh kami telah riwayatkan satu hadis di dalam kitab Imam Muslim. Maknanya adalah bahwa hadis ini terdapat di dalam sahih Muslim. Rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah mendengarkan langsung ucapan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Nabi itu? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, yakni mengajak kepada agama Islam atau mengajak orang Islam untuk melakukan kebaikan, kana lahu minal ajri, maka bagi orang yang mengajak tadi itu, ia akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajakannya itu untuk melakukan kebaikan.
la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang beramal itu. Jadi ada orang mengajak orang lain beramal. Ketika orang lain tadi beramal, maka orang yang mengajak tadi itu mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang beramal, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini perkara yang menggiurkan bagi orang yang beriman. Menggiurkan untuk apa? Untuk terus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu pada zaman sekarang sangat diberikan kemudahan. Fasilitas-fasilitas yang Allah berikan pada zaman sekarang ini sudah sangat mudah dalam berdakwah. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala alat komunikasi berupa HP, sehingga daripada HP tersebut semua bisa masuk ke dalam HP kita. Sesuatu yang baik masuk ke dalam HP kita, sesuatu yang buruk pun bisa masuk ke dalam HP kita. Tinggal keimanan seseorang lah yang akan menentukan bagaimana nasib orang tersebut. Apakah dia bisa menggunakan HP, menggunakan media sosialnya untuk kebaikan, atau justru media sosial itu akan menjadikan dirinya terjerumus kepada azab, na'udzubillahi min dzalik. Maka di tengah merebaknya, menyebarnya semua perkara-perkara buruk di tengah-tengah kita melalui media sosial, maka kita mesti melawannya. Kita perlu juga berusaha untuk mengimbangi itu semuanya. Kalau banyak orang yang menyebarkan keburukan melalui media sosial, maka kita harus menyebarkan kebaikan juga melalui media sosial itu. Sehingga ketika kita mengirimkan semua kebaikan-kebaikan lewat HP kita, lewat media sosial kita, maka itu sudah termasuk usaha kita di dalam memperbaiki umat. Semoga kita semuanya bisa diberikan kemudahan untuk berdakwah dengan apa saja yang menjadi kemampuan kita. Orang yang mampu berceramah, maka ia berceramah. Orang yang mampu menulis, maka ia menulis. Orang yang mampu mengajar, maka ia mengajar. Orang yang mampu mengajak orang lain untuk datang ke majelis ilmu, maka tugasnya mengajak orang datang ke majelis ilmu. Sehingga dengan kerjasama yang baik itu, maka semoga Allah memberikan keberkahan dalam usia kita, dan kita tergolong orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.